pelajari ini langkah-langkah membuat program aplikasi Android. Ini untuk analisis struktur ya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui permasalahannya. Jadi apakah kalau kita sudah belajar analisis struktur untuk balok sederhana. Jadi permasalahan di balok sederhana yang pertama adalah mengetahui atau mendapatkan atau menghitung reaksi tumpuan terlebih dahulu. Jadi reaksi tumpuan untuk bisa menghitung tentu harus mengetahui persamaan yang akan digunakan. Kalau di balok sederhana maka kita menggunakan 3 persamaan keseimbangan, yaitu sigma gaya pada arah X sama dengan 0, sigma gaya pada arah Y atau vertikal sama dengan 0, dan sigma momen di titik tumpuan yang merupakan sendi atau roll ini adalah juga sama dengan 0. Nah, dengan 3 persamaan tersebut kita akan bisa menghitung reaksi tumpuan. Nah, tentu juga harus mengetahui bagaimana menyelesaikan persamaan-persamaannya. Kemudian yang kedua adalah menghitung gaya lintang dan momen pada titik di sepanjang batang. Nah, untuk itu mesti perlu mengetahui persamaan-persamaan yang akan digunakan. Nah, kalau kemarin kita melihat ya, pada balok sederhana yang dengan beban titik 1, balok sederhana dengan 2 beban titik. Ya. Nah, dari situ nanti akan muncul kondisi-kondisi batas untuk bisa kita menghitung dari momen dan gaya lintang yang ada. Nah, ini harus diketahui terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diketahui persamaan-persamaan yang akan digunakan untuk menghitung atau menyelesaikan permasalahan, maka dibuat bagan alir ya, dengan menyertakan daripada persamaan-persamaan tersebut. Ya. Bagan alir dimulai dari input sampai dengan nanti ada outputnya, keluaran daripada hasil hitungannya. Kemudian yang ketiga adalah merancang user interface atau tampilannya. Jadi pada Codular atau Mid Inventory ini ada screen untuk membuat tampilan ketika aplikasi ini sudah dibuat, jalankan. Nah, yang penting di dalam merancang user interface adalah tool-tool yang digunakan untuk nantinya bisa untuk input dan output dan juga untuk hitungan-hitungan ini mesti ada di dalam layar atau screen user interface-nya tersebut. Nah, kalau sudah dibuat semuanya lengkap, tool yang akan digunakan, kemudian dibuat blok kode yang sesuai dengan bagan alir ataupun sesuai dengan persamaan-persamaan yang digunakan. Nanti bisa diperiksa di blok kode tersebut apakah ada warning atau error. Ya. Nanti akan ditampilkan kalau memang ada kekurangannya. Kemudian kalau sudah jadi bisa digunakan tes untuk memeriksa apakah program yang dibuat itu sudah benar sehingga sampai ada keluaran yang tes ini bisa menggunakan AI Companion ya, atau dengan USB ataupun dengan yang lainnya. Ya. Kalau sudah berhasil maka bisa diekspor ke APK ya, yang bisa diinstal ke Android-nya. Bisa digunakan untuk hitungan-hitungannya. Contoh ini yang lain, aplikasi untuk analisis struktur balok sederhana dengan 2 beban titik dan 1 beban terbagi rata. Ya.
Jadi permasalahannya sama, yang menghitung reaksi tumpuan di A dan di B, gaya lintang pada sepanjang batang, momen pada sepanjang batang, kemudian menggambarkan grafik SFD atau shear force diagram dan BMD bending moment diagram, gaya lintang dan gaya momen. Ini strukturnya, angkanya sama. Jadi pada balok tersebut, ini persamaan-persamaan yang didapatkan setelah melakukan analisis pada 3 persamaan keseimbangan. Sigma momen di titik B sama dengan 0, maka akan didapatkan ini RAV, reaksi di tumpuan A arah vertikal, kalikan panjang batang, itu L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5, dikurangi momen yang dihasilkan dari P1 ke tumpuan B, kemudian gaya atau beban terbagi rata terhadap tumpuan B dan gaya P2 terhadap tumpuan B. Untuk beban terbagi rata, ini besarnya V kalikan L3, kemudian jarak ke tumpuan B-nya adalah setengah L3 plus L4 plus L5. Jarak P2 ke tumpuan B, L5, jarak P1 ke tumpuan B. Dari persamaan ini dapatkan reaksi tumpuan vertikal di A, Anda dapatkan demikian. Nah, di sini persamaan ini ketika Anda memasukkan ke dalam blok dikodular, di sini saya tambahkan ada angka-angka kecil. Ini adalah urutan memasukkan blok. Urutan memasukkan blok. Jadi nomor 1 berarti ini adalah blok yang pertama kali dimasukkan. Jadi ini nanti bisa digunakan prosedur result, RAV, kemudian masukkan blok-blok matematik di sini. Ini yang pertama, pembagian. Kemudian yang kedua, sebelah kanan di sini adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan kalau defaultnya adalah 2 elemen yang dijumlahkan, tapi bisa dikembangkan, ditambahkan dengan klik pada bagian bintang, kemudian ambil number di sebelah kiri, masukkan ke kanan. Jadi ada 4 elemen. Kemudian di sebelah kiri juga ada penjumlahan. Ada 3 elemen penjumlahan. Kemudian yang ketiga, di paling kiri ada perkalian, di tengah juga ada perkalian, di paling kanan juga ada perkalian. Ini yang blok ketiga. Dimasukkan ke masing-masingnya. Kemudian di sebelah kanan dari paling kiri ini ada penjumlahan. Di sini juga demikian, ada perkalian lagi. Kemudian di sini ada penjumlahan. Yang terakhir di blok untuk menghitung RAV di sini. Jadi dalam memasukkan blok ini dilihat, kalau secara matematis betul menuliskan, maka yang pertama itu blok yang tidak di dalam kurung. Kemudian blok selanjutnya yang dimasukkan, blok matematik yang selanjutnya adalah yang kurungnya lebih sedikit. Semacam di sini untuk prosedur RBV, di sini yang tidak dalam kurung adalah pengurangan, kemudian yang kurungnya lebih sedikit adalah penjumlahan. Jadi masukkan pengurangan, kemudian di sebelah kirinya ada penjumlahan, 3 elemen, kemudian yang kanan baru ada perkalian. Ini
persamaan untuk menghitung RAV dan RBV dihasilkan dari keseimbangan momen di titik B sama dengan 0. Nah, kemudian untuk perhitungan gaya lintang dan momennya, jadi di sini kita lihat ada empat atau 5 kondisi ya. Ada 5 kondisi. Ada beban titik 2. Jadi yang pertama kondisi di mana yang akan dihitung adalah antara tumpuan A dengan beban P1. Ini pada semua pembebanan akan sama. Besarnya momen X atau momen di titik di antara tumpuan A dengan P1 ini adalah RAV kalikan X. SFX-nya atau gaya lintang di titik di sepanjang batasan tersebut adalah sama dengan RAV. Kemudian kondisi kedua adalah di antara P1 dengan W atau antara P di depan dengan beban terbagi rata atau kalau dinyatakan dalam jarak adalah X lebih besar L1 dan X lebih kecil atau sama dengan L1 plus L2. Di sini momen pada titik di bagian ini ya, adalah RAV kalikan X dikurangi P kalikan X min L1. Jadi RAV ini dimisalkan berarah ke atas, P-nya adalah ke bawah. Maka besar momen di daerah ini antara P dengan W itu adalah RAV kalikan X dikurangi P kalikan X min L1. Nah, di sini kalau mau dituliskan persamaan matematik yang baik, RAV kalikan X ini dalam kurung sendiri, kemudian P kalikan X min L1 juga ada kurung lagi. Sehingga nanti akan terlihat jelas bahwa blok yang pertama dimasukkan adalah pengurangan. Di sebelah kiri pengurangan ada perkalian, sebelah kanan juga ada perkalian. Kemudian di sebelah kanan dari perkalian adalah pengurangan. Ini kalau dituliskan secara betul atau lengkap untuk kurungnya. Kalau hanya demikian, memang akan bisa terjadi kerancuan, bisa terjadi kesalahan. Ada yang memasukkan perkalian terlebih dahulu, kemudian baru pengurangan di sebelah kanannya. Ini akan menyebabkan terjadinya kesalahan hitungan. Jadi ini mestinya ada kurung antara RAV kalikan X, kemudian ada kurung lagi pada P kalikan X min L1-nya. Jadi di sebelah kanan ada double kurung di sini. Kemudian SFX sama dengan RAV kalikan P. RAV min P maksudnya. RAV minus P. Ini kondisi kedua. Kemudian kondisi ketiga adalah di sepanjang beban terbagi rata atau dengan batasan jaraknya X ada atau X lebih besar dari L1 plus L2 dan X lebih kecil sama dengan L1 plus L2 plus L3. Untuk momen di sepanjang tempat tersebut ya, adalah sama dengan RAV kalikan X. Ya, ini mestinya juga ada dalam kurung. Ya, RAV kalikan X. Kemudian minus P kalikan X min L1 ditambah W kalikan setengah X min L1 plus L2 kuadrat. Jadi yang dikuadratkan adalah X min L1 plus L2.
Nah, di sini nantinya memasukkan blok ke dalam kodularnya adalah yang pertama adalah blok pengurangan. Kemudian di sebelah kiri ada perkalian. Kemudian sebelah kanannya adalah penjumlahan. Penjumlahan. Di sebelah kiri penjumlahan ada perkalian, di sebelah kanannya juga perkalian. Perkalian ini sama dengan penjumlahan, bisa ditingkatkan. Jadi di sini ada 3 elemen untuk perkaliannya. Kemudian di sebelah kanan perkalian ada pengurangan. Sebelah kanannya lagi ada penjumlahan dan dipangkatkan. Jadi yang diberi pangkat ini adalah X min L1 plus L2. Kemudian gaya lintangnya RAV min P plus W kalikan setengah kalikan X min L1 plus L2. Jadi kalau begini nanti pengurangan terlebih dahulu. Kemudian di sebelah kanan pengurangan ada penjumlahan. Sebelah kanannya perkalian. Kemudian di sebelah kanannya pengurangan. Di sebelah kanannya dari bagian pengurangan adalah penjumlahan. Jadi memasukkan blok matematiknya sesuai dengan kurung yang paling sedikit atau yang tidak dalam kurung. Semakin banyak kurung seperti ini, maka semakin belakangan memasukkan bloknya. Kemudian buat kondisi keempat, ini berada di antara sebentar, ini kelihatannya ada kesalahan ini. Ini di antara beban terbagi rata dengan P2. Beban terbagi rata dengan P2 atau X lebih besar dari L1 plus L2 plus L3, tapi lebih kecil dari L1 plus L2 plus L3 plus L4. Penjelasannya ini yang salah ya. Mestinya antara beban terbagi rata dengan P2. Bukan tumpuan B, tapi P2. Momen X-nya di sini pengurangannya adalah ini sama RAV kalikan X, mestinya dalam kurung. P1 kalikan jaraknya ke titik di mana X antara W dengan P2. X min L1 plus L2 plus L3. Kemudian W kalikan L3 kalikan X min L1 plus L2 plus setengah L3. Mengapa setengah L3? Karena setengah L3 itu adalah pusat berat atau pusat gaya daripada W-nya. Kalau dihitung jaraknya ke X, maka kita dikurangi dengan setengah L3. Hitungnya dari setengah L3. Kemudian gaya lintangnya RAV dikurangi P1 plus W kalikan L3. Pada kondisi kelima, yaitu di antara P dengan B, tumpuan B, maka akan lebih mudah untuk dihitung berdasarkan daripada RBV-nya. Dihitung dari sebelah kanan. Kalau dihitung dari sebelah kiri bisa, tapi nanti akan persamaannya akan panjang dari RAV.
Jadi kalau dihitung dari RBV, ya, persamaannya hanya demikian. Ya. Jadi momen di titik tersebut antara P2 dengan B, dengan tumpuan B, adalah sama dengan RBV kalikan ya, L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 dikurangi X. Ya. X tetap dihitung dari sebelah kiri. Ya. Jarak dari titik tersebut ke tumpuan B ya, di RBV adalah sebesar ini. L panjang batang dikurangi X. Sedangkan SFX-nya sama dengan RBV. Jadi ini hitungan-hitungan persamaan-persamaan di dalam menghitung gaya lintang dan momen pada sepanjang bentang daripada batang tersebut dengan beberapa kondisi yang membatasinya. Nah, dalam membuat blok kodenya, hitungan ini nanti bisa di-trigger, dipicu dengan button untuk perintah supaya komputer bisa menghitung. Kemudian juga dengan if then else. Jadi karena di sini akan diperiksa kondisinya, apakah kondisi 1, 2, 3, 4, atau 5, maka digunakan perintah if then else. Sehingga apabila kondisinya sesuai atau X-nya sesuai dengan kondisi 1, dia akan dihitung pada hitungan di sini. Kalau sesuai dengan kondisi 3, dia akan hitung sesuai dengan ini. Maka di sini menggunakan if then else untuk alur atau aliran daripada hitungannya. Kemudian setelah kita ketahui persamaan-persamaannya, buat bagan alir, ada input, kemudian proses hitungan, reaksi tumpuan tadi bisa menggunakan prosedur, kemudian hitungan gaya lintang dan momen pada tiap kondisi ini menggunakan if then else. Kemudian kalau sudah didapatkan bisa dibuatkan untuk grafik SFD dan BMD-nya. Nah, di dalam membuat user interface, dimasukkan tool-tool yang diperlukan untuk input dan output, serta untuk hitungan-hitungan. Kemudian dalam merancang user interface, ini tampilan tentu sesuai dengan selera. Di sini ada text box, digunakan untuk input dan output. Ada button untuk trigger atau pemicu hitungan. Kemudian juga adanya label yang digunakan untuk keterangan, penunjuk. Kemudian control ini menggunakan if then else dan juga button di sana juga ada. Kemudian jika akan digunakan 2 layer atau 2 screen atau lebih, ini mesti memasukkan tool atau palette ini DB dari storage. Kemudian untuk grafik menggunakan simple touch. Kemudian juga gunakan horizontal arrangement dan vertical arrangement yang sesuai keperluan. Jadi kalau memang mau digunakan satu screen, ini vertical arrangement bisa digunakan yang scroll, supaya bisa memuat dalam arah vertikal ini lebih banyak tool. Tapi kalau memang ada beberapa screen, tidak perlu menggunakan yang scroll. Begitu juga yang horizontal, kalau memang dalam satu layar ke arah lebar ini cukup, tidak perlu digunakan horizontal scroll arrangement. Nah, ini membuat user interface, Anda bisa berkreasi di dalam membuat user interface-nya ini. Kemudian blok kode pada tiap screen ini bisa dibuat sesuai dengan bagan alirnya. Baik, demikian secara singkat bagaimana membuat atau langkah-langkah di dalam membuat aplikasi Android untuk balok sederhana
ya, sehingga bisa kita pelajari selanjutnya. Demikian, terima kasih.